Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan menikmati sharing renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh menikmati dan mengerti dan memahami setiap firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu setiap hari. Berkati kami ya Tuhan, dan terpujilah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Berbicara tentang kekhawatiran, apa yang menjadi kekhawatiranmu yang paling besar saat ini, dan mengapa pilihannya jatuh kepada hal itu? Kemudian sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami kekhawatiran yang sangat mencekam? Mari sama-sama kita temukan jawabannya. Menurut KBBI, khawatir adalah takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi, sebenarnya hal itu belum tentu terjadi, namun kita sudah menanamkan pada diri kita tentang ketakutan dalam menjalani hal tersebut. Seperti contoh, mungkin seorang mahasiswa berkata dalam hatinya saat akhir bulan datang, "Besok aku makan apa ya? Udah akhir bulan, uangku tinggal 50.000, padahal masih ada sisa 1 minggu lagi sebelum awal bulan depan." Minta sama orang tua takut, karena nanti bisa jadi dimarahin karena belum waktunya untuk minta uang bulanan. Nah, padahal di satu sisi, belum tentu orang tua kita marah kalau kita berkata jujur. Ternyata, ada keperluan yang sangat banyak pada bulan itu untuk kuliah. Atau, orang tua yang khawatir tentang keuangan karena kebutuhan keluarga sehari-hari dan keperluan sekolah anak sangatlah banyak. Khawatir tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, uang hampir selalu pas-pasan, malah terkadang sepertinya kurang. Akan tetapi, sampai detik ini, ternyata sekolah anak baik-baik saja. Makan juga bisa dengan lauk pauk yang baik dan enak. Dan juga masih sehat sampai sekarang. Namun itulah fakta yang memang tidak bisa kita pungkiri. Mungkin kalau dituliskan semuanya, pasti kekhawatiran kita terlalu banyak. Dan mungkin saja satu buku tulis pun penuh, bahkan bisa jadi kurang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Begini firman Tuhan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Amin. Firman Tuhan kali ini benar-benar mengajari kita bahwa jangan berkutat di dalam kekhawatiran. Jadi, sebagai orang percaya yang telah ditebus dengan darah Kristus, khawatir bukanlah suatu hal yang harus kita wajarkan dalam hidup kita, karena bagian ini akan dapat menggerus iman kita semakin lama. Tuhan itu dekat, lalu mengapa kita harus khawatir? Coba ubah cara pandang kita ketika ada suatu ketakutan, maka jangan fokus kepada ketakutannya, tetapi fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih besar daripada masalah ataupun ketakutan kita itu. Dan sampaikan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan agar kita bisa melewatinya.
Jadi, bukan ketakutanlah yang kita besar-besarkan, bukan rasa khawatir kitalah yang jadi fokus pandangan kita, karena hal itu bisa membutakan iman kita, sehingga bukan berharap kepada Tuhan, malah menjauh darinya. Karena seakan-akan kita berpikir bahwa Tuhan tidak bisa menolong, Tuhan tidak mendengar seruan doa kita ketika kita belum melihat ada jawaban. Namun, mulai hari ini, marilah fokus hidup kita arahkan kepada Tuhan agar iman kita semakin bertumbuh kepadanya. Dan kita tetap dapat bersyukur dan bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan karena besar kasih setianya bagi kita. Dan Tuhan pasti menjawab setiap doa kita sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. Pesan yang bisa kita ambil dari bagian ini yaitu, marilah kita tidak berfokus kepada rasa khawatir yang ada, tetapi bersukacitalah senantiasa karena Tuhan itu dekat. Ia mendengar segala keinginan yang kita sampaikan kepadanya melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, sehingga kita dimampukan melewati semuanya dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh bersyukur dan berterima kasih atas renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami sama-sama pelajari. Bantulah kami ya Tuhan untuk tidak berfokus kepada kekhawatiran yang ada, tetapi biarlah kami berfokus kepada Tuhan, karena Tuhan jauh lebih besar daripada setiap pergumulan dan ketakutan kami. Bantulah ya kami ya Tuhan untuk bisa terus mengandalkan Engkau, sehingga kami boleh menikmati setiap pertolongan Tuhan dan kami mampu melewati segala sesuatu yang ada. Berkatilah segala aktivitas kami hari ini, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah kiranya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.